Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswiku sekalian? Semoga di pertemuan kali ini kalian dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat ya, walaupun kita pembelajarannya masih menggunakan media YouTube ya, walaupun kita belum pernah tatap muka, mapel kemudian nggak apa-apa ya. Kita tetap semangat. Oke. Kemarin Pak Mutakin sudah ngasih tugas pada kalian, suruh menonton film Sang Pencerah ya. Kemudian kalian juga merangkum terkait bidang keagamaan, kemudian bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang pendidikan ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran dan kita mengupas lebih dalam, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita dipermudah ya dalam pembelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Oke, amin. Oke, langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu terkait kondisi bidang keagamaan. Nah, di film Sang Pencerah ya, yang Pak Mutain sudah share linknya film ya, atau kalian bisa nonton lagi. Itu menjelaskan berbagai bidang. Nah, kita bahas satu terlebih dahulu, bidang keagamaan ya. Nah, jadi pada zaman dahulu itu masyarakat itu masih mempercayai ya adanya bid'ah, kufarat, tahayul, dan syirik. Nah, lantas kalian ada yang sudah tahu tahayul itu apa sih? Nah, tahayul itu adalah mempercayai hayalan akan datangnya bala atau musibah dan sebagainya. Nah, tahayul di sini itu musibah atau bala itu melalui makhluk Allah seperti burung, kucing, ular. Nah, gitu ya. Contohnya pada zaman dahulu, jangankan zaman dahulu, zaman sekarang mungkin masih ada ya di lingkungan sekitar kita. Ketika di rumah kita ada ular, itu katanya wah kita pasti akan kena musibah. Nah, itu salah satunya contoh tahayul ya. Kemudian di rumah kita misalkan ada kupu-kupu masuk, itu mungkin di rumah kita nanti ada penagih hutang kalau yang punya utang. Nah, itu salah satu tahayul ya. Itu tahayul. Jadi tahayul itu mempercayai hayalan datangnya bala atau musibah melalui makhluk Allah seperti kucing, burung, ular, dan hewan lain sebagainya gitu ya. Itu tahayul. Diingat-ingat ya, tahayul. Nah, kemudian bid'ah. Bid'ah itu apa sih? Pasti kalian kan tidak familiar dengan kata-kata bid'ah. Nah, bid'ah itu melakukan ibadah yang tidak pernah diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh dari bid'ah itu apa sih, Pak? Nah, contoh dari bid'ah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sholat itu tidak pernah menggunakan niat yang seperti kita di masyarakat banyak menggunakan niat ya, seperti niatnya misalkan niat maghrib usolli maghribi atau gimana. Nah, itu salah satunya contoh dari bid'ah. Nah, kemudian ada lagi kufarat. Nah, bukan kufarat atau kurofat, itu mempercayai kisah-kisah yang batil. Kisah-kisah yang batil. Ingat ya, kurafat itu adalah mempercayai kisah-kisah yang batil. Contohnya di pantai selatan itu kan ada Ki Nyai Roro Kidul ya. Nah, ketika kita pergi ke pantai selatan, kemudian kita itu dilarang memakai baju warna hijau ya, takutnya nanti kita diambil atau keseret oleh Ki Nyai Roro Kidul. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kurofat ya.
Nah, selanjutnya yaitu syirik. Nah, ada yang tahu syirik itu apa? Nah, syirik itu ya pasti kalian sudah tahu lah syirik itu apa. Nah, syirik itu apa namanya? eh, Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Nah, menyekutukan Allah dengan sesuatu itu contohnya itu ketika kita mau ujian ya, entah itu ujian nasional ataupun ujian apa, itu pasti kita memiliki sebuah batu ya atau tulisan Arab atau rajah ya. Itu biar kita itu nanti ketika ujian itu bisa mudah mengerjakannya gitu ya. Kemudian kita ketika mendekati cewek itu pakai apalah itu namanya batu atau permata, tujuannya biar cewek-cewek itu pada deket gitu ya. Itu syirik ya, itu kita harus sangat dihindari ya. Soalnya itu kalau syirik itu sangat dibenci oleh Allah ya, bahkan apa namanya, neraka jaminannya. Kalau kita syirik ya itu udah pasti masuk neraka seperti itu ya, karena sudah menyekutukan Allah. Nah, jadi pada zaman dahulu itu masyarakat itu masih mempercayai empat tadi ya. Yang pertama itu tahayul, kedua itu urafat, yang keempat itu bid'ah, yang ketiga itu bid'ah, yang keempat itu syirik. Ya, perlu diingat-ingat ya. Tahayul, bid'ah, urafat, dan yang terakhir syirik. Ya, tadi empat itu sudah Pak Mutakin jelaskan ya, perlu diingat ya. Siapa tahu nanti ulangan harian yang selanjutnya itu keluar soal seperti itu ya. Nah, itu bidang keagamaan. Kemudian di bidang ekonomi itu apa namanya, pada zaman dahulu itu penduduk Indonesia khususnya umat Islam itu dipandang rendah oleh bangsa penjajah yaitu bangsa Belanda. Nah, apa namanya, kedudukan umat Islam pada umumnya itu berada dalam keadaan yang terbelakang. Nah, hanya sebagian kecil kelompok dari umat Islam yang mampu mengembangkan ekonominya. Nah, jadi pada abad ke-20 ya, setelah tumbuh sejumlah pengusaha dari pribumi, itu apa namanya, umat Islam sudah mulai bangkit ya, apa namanya, atau yang kita dulu sebut itu kelas menengah perkotaan. Nah, kelas menengah perkotaan itu sudah mulai banget ekonominya, seperti apa namanya, usaha kerajinan, kemudian usaha tekstil itu sudah mulai tumbuh berkembang gitu ya. Itu salah satu di bidang ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu bidang pendidikan. Nah, kita sudah apa namanya, menonton ya, sudah jelas ya di Sang Pencerah itu terkait bidang pendidikannya ya. Jadi pada zaman dahulu itu pendidikan di Indonesia itu ada dua. Pendidikan dengan apa namanya, terbagi menjadi dua arus. Arus yang pertama itu sekolah Belanda, yang kemudian ada juga yang kedua itu sekolah atau pendidikan pesantren. Nah, apa namanya, sejak masa VOC ya, itu perkumpulan dagang Hindia Timur hingga abad ke-19 itu pemerintah Belanda itu tidak pernah memikirkan pendidikan bagi penduduk Indonesia. Nah, jadi penjajah itu tidak memikirkan bagaimana penduduk Indonesia itu belajar itu seperti apa ya, karena dulu ada sekolah Belanda itu dikhususkan untuk orang-orang Belanda ya, jadi orang pribumi itu tidak diperbolehkan belajar di situ ya. Nah, kemudian ada juga di arus yang kedua itu arus pendidikan pesantren ya. Nah, pendidikan pesantren itu lebih membahas tentang apa namanya, ilmu keagamaan ya, beda dengan sekolah Belanda. Kalau sekolah Belanda itu hanya belajar di mata pelajaran umum-umum saja, akan tetapi tidak ada agama. Nah, kalau di pendidikan pesantren itu ada agamanya tapi kurang di mata pelajaran umum. Nah, kemudian dengan kecerdasan Ahmad Dahlan itu apa namanya, beliau itu berpikir bagaimana agar sekolah Belanda itu ada juga pelajaran agamanya. Nah, dari sinilah asal usul Muhammadiyah. Nah, kemudian uh,
Muhammad Darwis atau Ahmad Dahlan itu, oh ya, bisa dengan cara beliau masuk atau menjadi guru di sekolah Belanda, kemudian dimasuki atau sedikit demi sedikit diiringi uh, keagamaan ya, di sedikit demi sedikit, jadi nggak langsung grup ada mata pelajaran keagamaan. Nah, beliau menjelaskan gini sih, diceritakan itu, ada siswa ketika diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kentut. Nah, pada waktu kentut itu teman-teman menertawakan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan malah menjelaskan, kita harus bersyukur bisa kentut. Coba kalau kita tidak kentut, apa resikonya? Kita bisa masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, dari situlah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengajak siswanya untuk berpikir tentang ciptaan Allah. Nah, dari situlah pelajaran agama mulai dimasuki di sekolah Belanda. Nah, kemudian siswa-siswa juga punya berpikir, oh iya juga, benar juga ya. Nah, dari situlah Kiai Ahmad Dahlan kemudian mengkolaborasikan antara sekolah pendidikan dan sekolah pesantren. Artinya sekolah pendidikan sekarang itu sudah ada juga mata pelajaran agamanya. Nah, makanya dari itu sekolah Muhammadiyah itu sudah banyak ya, ada di kemana-mana ya, dari Sabang sampai Merauke, dari TK sampai perguruan tinggi itu ada semua. Bahkan di perguruan tinggi milik Muhammadiyah ataupun perguruan milik pemerintah atau negeri itu hampir imbang ya, hanya selisihnya sedikit. Ya, itulah salah satu keunggulan di persyarikatan kita ini, persyarikatan Muhammadiyah ya, terkait pendidikan. Nah, kemudian itu terkait pendidikan, kemudian terkait politik. Jadi pada imperialisme dan kolonialisme itu telah membuat masyarakat Indonesia tidak berdaya. Jadi masyarakat Indonesia itu seolah-olah itu tidak berjaya, tidak ada gunanya seperti itu. Nah, kemudian kemiskinan dan pemerasan itu merupakan dampak yang nyata dari sikap imperialisme dan kolonialisme Belanda. Nah, dengan sikap politik demikian, itu masyarakat itu tidak diberikan kesempatan sedikitpun untuk mengambil tindakan ataupun kebijakan yang dapat memperbaiki nasib bangsanya ke depan. Nah, jadi masyarakat Indonesia itu tidak diberi ruang gitu ya, ruang gerak, atau ya masyarakat Indonesia itu tidak berguna, itu menurut Belanda pada zaman dahulu. Nah, jadi Belanda itu cukup cerdik dalam memecahkan atau dalam memecah belah masyarakat Indonesia. Terbukti itu dengan adanya sebagian golongan masyarakat yang ditarik menjadi pejabat Belanda karena masyarakat Indonesia itu tidak berdaya. Belanda menggunakan kecerdikan, yaitu masyarakat Indonesia dimasukkan di pemerintahan Belanda atau menjadi pejabat Belanda. Nah, selanjutnya itu membawa dampaknya itu apa? Dampaknya itu terpecahnya konsentrasi masyarakat dalam melawan kolonialisme Belanda. Nah, maksudnya itu ketika Belanda memasukkan orang Indonesia menjadi pejabat di pemerintahan Belanda, tujuannya itu agar masyarakat Belanda itu tidak melawan kebijakan dari Belanda. Nah, itulah kecerdikan Belanda ya, seperti ya itulah politik ya. Politik itu penuh dengan kecerdikan. Nah, itu terkait bidang politik. Nah, tadi kita sudah membahas bidang keagamaan, bidang ekonomi, kemudian bidang pendidikan, ada juga bidang politik. Nah, keempat bidang ini yang telah Pak Mutahin tadi jelaskan itu merupakan suatu gambaran terkait permasalahan masyarakat di Indonesia. Nah, apabila persoalan itu berlarut-larut dibiarkan saja, itu mungkin umat Islam akan selalu berada dalam genggaman kolonialisme Belanda. Nah, untung saja Kiai Haji Ahmad Dahlan itu salah satu obat yang mujarab adalah organisasi yang bertujuan menekan
agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, jadi dari keempat tersebut itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mempunyai obat, artinya mempunyai semangat yang juang agar bisa menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang sebenar-benarnya. Salah satu cita-cita dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya. Kita sebagai penerus harus mempertahankan, ya, apa yang sudah diperjuangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mungkin pertemuan kali ini atau pembelajaran kali ini kita cukupkan. Pertemuan besok kita akan membahas tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai tokoh. Demikian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.